wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat ibu-ibu? Sehat, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah ya Bu ya. Sampai hari ini nggih, kita semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun di dalam keadaan pandemi ini kita masih diberi kesehatan, kita harus bersyukur nggih. Sebelum kita ke pertemuan kelompok, nembe usum napa Bu niki Bu? Ngene jero. Ngene Bu wit jadul, ngene Bu wit telo, ngene Bu Hendra Lombok. Lelah lengkap sedanten ya Bu nggih. Alhamdulillah. Ngeten, pada siang hari ini nggih di pertemuan rutin PKH bulan ini kita akan belajar modul perlindungan anak nggih, sesi 12. Penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Sadurunge ke materi, kita teko dulu nggih Bu. Nggih, biar semangat. Teko P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Hebat, beribu semuanya. Biar semangat. Kita lanjutkan dulu. Kita masuk ke materi sesi 12, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Kita akan membahas di langkah yang ke-6, akibat eksploitasi terhadap anak. Sebelum kita ke materi langkah 6, sadurunge niki apa yang dipelajari Bu di langkah yang ke-5? Pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Iya, langkah yang ke-5 yaitu pengertian dan contoh eksploitasi terhadap anak. Kita lanjutkan ya di pertemuan langkah ke-6 ini. Saya mengucapkan terima kasih nggih kepada perwakilan kelompok tadi nggih yang sudah memaparkan dari cerita bergambar tadi nggih. Di sini akan saya ulas sedikit tentang gambar tadi. Ngeten. Akibat eksploitasi anak. Yang pertama, gambar pertama tadi, ada seorang anak yang menjual koran. Di situ anak itu mendapatkan uang, nggih, hasil dari penjualan koran tadi mendapatkan uang. Uangnya buat apa? Uangnya buat kebutuhan sekolah, sehingga anak tersebut bisa lulus dari SD dengan biaya mencari uang sendiri. Terus yang kedua, itu ada seorang ayah dan 2 orang anaknya yang masih kecil dan harus sekolah ya Bu ya. Itu sedang apa Bu? Nutuki watu nggih. Anake loro iki ngewangi anak bapake nutuki watu. Padahal seharusnya 2 anak ini harus bersekolah, tetapi dia tidak bersekolah karena apa? Membantu orang tuanya. Ini termasuk eksploitasi enggak? Iya, termasuk nggih, membiayai sekolah kok kan bekerja. Terus karena si anak ini kelelahan, anak ini sakit Bu dan dibawa ke puskesmas. Itu gambar yang kedua. Gambar yang ketiga itu ada sepasang suami istri bersama anaknya nggih. Iki bapaknya lumas ke omah, nggih. Lah ibuke di rumah bersama anaknya, berdua toh. Nah si ibu ini merawat sendiri anaknya. Dengan merawat sendiri dan ibu ini harus bekerja. Setiap kerja Bu, setiap mencuci di rumah tetangga, nyetrika semuanya, anak ini selalu dibawa, digendong yang buri kalau apa Bu itu Bu? Mencuci pakaian, karena di rumah tidak ada yang mengajak. Nah pada waktu itu ada seorang, si ibu ini ketemu 2 orang laki-laki dan perempuan, sepasang suami istri itu. Njaluk Bu, anaknya tak gawane ya Bu ya, nambungi ngono, ora tak kapak-kapake. Ternyata si anak tadi disuruh menjadi pengemis dan anak tadi menghasilkan uang. Itu contoh eksploitasi bukan? Ya. Iya, eksploitasi terhadap anak. Paham ya bergambar tadi nggih? Iya. Terus di sini akibat eksploitasi buat anak itu akan berdampak buruk. Di sini akan saya bacakan di flipchart 6. Ini ada unsur eksploitasi,
ada keuntungan, materi ini memperoleh uang. Contohnya, ada yang dilanjutkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis. Itu tadi contoh dari apa itu tadi Bu? Cerita bergambar tadi nggih, anaknya dikon ngemis menentuk duit, nggih mboten? Dipekerjakan. Terus bukan materi yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Dadosnya dinikahke sadurunge umur mergo karena apa Bu? Kedudukannya yang contohnya sugih. Itu contoh sebuah eksploitasi juga. Lanjut. Akibat dari eksploitasi di sini ada nomor 1, anak putus sekolah, ya. Banyak anak sing semua dia kelas 2 SMP karena dieksploitasi cara jaman kan bekerja dia putus sekolah. Mungkin mboten terus, karena suruh bekerja, ya. Terus kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Kebanyakan anak yang dieksploitasi itu fisiknya terganggu, mentalnya terganggu, seperti kasus trauma itu ya Bu ya. Yang ketiga, menjadi penakut, murung, menarik diri. Anak yang dieksploitasi itu kata-katanya jadi minder, penakut, ya, penakut mboten kados anak-anak yang lain. Yang keempat, anak terkena PMS, penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Eksploitasi terhadap anak secara seksual itu akan mengakibatkan penyakit menular. Jadi ini kudu ngaten satus nggih Bu nggih, sing punya anak kecil ya, yang punya anak kecil perempuan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, yang kelima, tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita. Biasanya nek wis dieksploitasi ki wis ora duwe harapan. Oh, aku ora dadi dokter, aku ora dadi guru, tidak ada cita-cita seperti itu, nggih. Karena sudah putus asa. 6. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Itu mengulang-ulang kembali. 7. Anak kehilangan percaya diri. Wes orang dia kepercayaan diri, amar kancane isin, mboten purun amar kancane. Itu akibat eksploitasi anak. Terus selanjutnya, anak dapat terluka atau sakit-sakitan atau celaka. Seperti contohnya, kalau orang tua melakukan kekerasan fisik terhadap anak, dijiwit anak ibu. Enten tilas mboten bagian yang dijepit tadi? Ada. Itu contoh eksploitasi anak berupa fisik. Selanjutnya, anak tidak punya waktu bermain. Anak yang dieksploitasi itu kebanyakan tidak ada waktu untuk bermain, suruh bekerja. Terus 10, anak stres atau tertekan. Kalau sudah dieksploitasi, oke anak itu stres ya Bu ya, orang senang-senangnya, anak bahagia nih. Terus 11, anak terpisah dari keluarga. Jadinya nek wis dieksploitasi wis stres, dia tidak banyak waktu sama keluarga, terpisah dengan keluarga. Itu tadi akibat dari eksploitasi anak. Paham mboten? Ada yang belum paham dari materi ini tadi? Sampun? Menawi sampun, ini saya cukupi ya pertemuan di bulan ini di langkah ke-6 tentang akibat eksploitasi terhadap anak. Nanti kita lanjutkan di bulan depan ya Bu nggih. Semoga kita semua bisa dipertemukan nggih dan dalam sehat semuanya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, niki kula cekapi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum